sehat. Berarti karena kalian semua sehat, berarti kalian sudah bisa menerima pelajaran hari ini dari ibu. Oke, ketua kelas, ya. Mungkin sebelum pembelajaran, ketua kelas bisa pandu kita semua dalam berdoa. Ya, ibu persilakan kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi iman warzuqni rahmat. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Ya, ibu lupa. Ketua kelas, berapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? 2, Bu. 2. Ya. Ya, siapa itu? Jenny Rumles sama Alzum. Oh iya. Ya, supaya lebih jelasnya, ibu akan mengenalkan kalian. Jadi tolong dengan nama-nama yang ibu sampaikan. Afifah Madani, Aljum Hamuni, Badru, Hadir Bu. Fikram Al-Fauzi, Alfa. Fajrin hadir, Fahrul Gamal Hadir. ya, berarti 2 orang itu saja yang tidak hadir ya. Iya, Bu. Ya, ketua kelas, alasannya kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Oh, sakit. Oh iya, mudah-mudahan kedua teman kalian bisa segera sembuh. Amin. Ya. Ya. Sebelum ibu masuk ke pembelajaran, kayaknya siang ini kayak kurang semangat kan? Semangat tidak? Ya, kalau begitu kita ada sedikit kan? Oke. Nanti kalau ibu katakan semangat, kalian juga katakan semangat. Nanti sampai 3 kali. Ya. Semangat. 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 Semangat, semangat. Yeay. Semangat. Semangat. Yeay. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Sudah tahu? Ragu. Pembelajaran sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, ibu mau tanya sedikit. Siapa yang tahu materi kita minggu lalu? Saya Ya. Nela? asam basa menurut ahli. Ya, asam basa menurut para ahli. Yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Itu ada audiovisual, visual, dan kinestetik. Ya. Oke. Ibu lanjut. Tadi teman kalian dia sudah bilang bahwa materi minggu yang lalu adalah asam basa menurut para ahli. Ya. Ibu yakin semua pasti masih ingat asam basa menurut para ahli. Jadi kita sedikit asam basa menurut para ahli itu ada ahli. Menurut itu asam basa ada 3 orang. Pertama adalah Brown dan Lewis. Arius, Brown dan Lewis. Kita materi minggu lalu, materi sekarang ini ada kaitannya dengan materi lalu tentang bahasa para ahli. Jadi siapa bisa menjawab materi apa yang kita akan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan menjawab. Indikator asam basa. Indikator asam basa. Ya, indikator basa. Ya. Indikator asam. Sebelum kita masuk ke indikator asam basa. Ya, tujuan pembelajaran. Bisa satu orang membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Mungkin bisa? Iya, silakan mungkin. Pada pembelajaran problem dengan saudara penjara. Penyelidik sederhana menggolongkan informasi harapkan bisa berlibat
dalam proses pembelajaran. Ya, Ibu terima kasih kepada Ibu. Supaya lebih jelas Ibu akan membacanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui metode pembelajaran program Blended Learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber, belajar penyelidikan sederhana dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar. Selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sifat ingin tahu, elit dalam melakukan pengamatan, bekerja sama dalam kelompok, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, disiplin serta dapat memahami indikator asam basa dengan benar, meramalkan sifat asam basa menggunakan indikator asam basa dengan teliti. Kemudian menyajikan hasil analisis diskusi kelompok mengenai percobaan uji asam basa berdasarkan pengamatan video dan studi literatur dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran kita itu, jadi nanti kita akan mengerti video dan studi literatur. Ya, untuk itu, ya, supaya kalian peserta didik, kita semua bisa fokus dalam pembelajaran mengenai indikator asam basa, Ibu meminta kalian untuk semuanya duduk dalam posisi siap, supaya artinya kalian bisa menerima pembelajaran kita hari ini. Oke, siap, jangan tegang, santai saja. Ini kenapa disuruh siap semuanya pada tegang? Tidak boleh tegang, kita santai saja. Karena pembelajaran ini pembelajaran yang enak dan menyenangkan. Oke, jadi siap, ayo duduk dengan siap. Kemudian coba semua duduk. Ibu nanti berdiri saja. Kemudian tutup mata kalian. Tutup mata kalian. Kemudian hembuskan, tarik nafas kalian. Tarik nafas kalian, hembuskan dengan perlahan. Tarik nafas kalian lagi. Keluarkan dengan hidung. Kita tarik lagi, hembuskan secara perlahan. Terima kasih. Perhatikan gambar di depan kalian. Siapa yang tahu gambar apa ini? Jeruk nipis. Pernahkah kalian makan jeruk nipis? Pernah. Bagaimana rasanya? Asam. Oke. Waktu SMP, kalian kan pasti sudah mendapat tentang asam basa pada di SMP. Asam basa itu sudah dapat dari SMP. Jadi SMA ini kalian cuma lanjutkan saja apa yang kalian dapat. Ya, siapa yang tahu apa itu asam dan basa? Ya, Jamil. Asam adalah zat yang mempunyai rasa asam dan atau kecut. Contohnya Jeruk nipis. jeruk nipis. Basa adalah zat yang mempunyai rasa pahit seperti contoh sabu. Ya, asam menurut Yani itu adalah suatu zat yang berrasa asam dan atau kecut. Contohnya bukan hanya pada jeruk nipis, ada juga atau ditomi, ada juga asam bawang. Nah itu berasa asam dan ada zat berasa pahit. Contohnya ada sabun. Ibu mau tanya siapa yang pernah makan sabun? Siapa yang sudah pernah makan sabun? Aduh, bagaimana kalian mau tahu itu dia berasa pahit? Kalian mencoba. Kalau ibu sudah mencoba, oh iya, ibu membuktikan bahwasanya sabun itu dia berasa pahit. Berarti sabun itu dia termasuk Basa.
Dan indikator bahasa itu ada macam, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Kalau indikator alami itu kalian bisa icip, kalian bisa rasa kayak tadi tipis yang kalian rasa, karena tidak semua indikator itu kalian rasa dengan menggunakan lidah mengecap. Karena ada dua, satu yang alami yang bisa kalian icip dan yang buat. Kalau yang buat itu biasanya ada laboratorium. Kan tidak mungkin kalian makan larutan dua tempat hasil kan baru bahan yang ada di laboratorium itu dia sangat mahal. Jadi yang kita bahas di sini nanti terkait tentang indikator alami. Jadi ingat, indikator itu ada dua, indikator alami dan indikator buatan. Jadi mungkin ada yang mau bertanya terkait tentang lautan indikator asam basa? Saya Bu, Iya. bahan apa saja yang dapat digunakan sebagai indikator alami untuk mengidentifikasi sifat lautan? Iya, bahan apa saja yang dapat digunakan sebagai indikator alami untuk mengidentifikasi sifat lautan? Iya, untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian, makanya kita akan jawab dengan cara diskusi dalam kelompok. Ya, jadi Ibu akan, kalian kan sudah dibagi di dalam kelompok. Jadi nanti setelah Ibu bagikan LKPD yang tadi diberikan kepada kalian, dan kalian akan mengamati yang sudah lihat untuk HP kalian, masing-masing kalian sudah share tentang video pembelajaran hari ini, video praktikum pertama dan kedua. Kalau nanti kalian tidak mau membuka di situ, biar nanti kita buka sama-sama. Kalian lihat itu bunga apa yang ada di gambar? Bunga lawang. Iya. Teh bunga lawang adalah minuman kaya akan manfaat. Teh campuran bunga ini memiliki warna biru yang cantik. Bahkan kalau diberi perasa air lemon, warnanya akan berubah menjadi ungu. Mengapa demikian? Iya. Jadi begini. Sebenarnya warna dari teh bunga lawang ini awalnya dia berwarna biru. Dia berwarna biru. Tetapi sudah ditambahkan perasannya, dia berubah menjadi ungu. Ya, siapa yang bisa menjawab? Mengapa sampai jadi dia bisa berubah dari warna biru menjadi warna ungu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, nah, silakan. Karena pengetahuan yang alami dan untuk menentukan sifat asam atau basa dan warnanya yang lebih dari ungu. Hal tersebut terjadi karena adanya penambahan perasan lemon. Ya, karena adanya penambahan perasan lemon. Tepuk tangan untuk ya, karena kalian sudah ada dalam kelompok kalian, jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. LKPD kepada masing-masing kelompok. Jadi nanti kalian akan amati video
menampilkan video. Ibu lihat kalian ini semua sudah pada tidak lagi. Ya, kan? Ayo, supaya semangat hadirin. Ya, kita yel-yel lagi. Kalau ibu bilang semangat, kalian harus semangat. Oke, nanti akan ucapan selama 3 kali dan kalian akan bilang semangat, 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 yeay, semangat, 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 yeay. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Ya, ibu minta kan fokuskan pandangan kalian supaya kita melanjutkan materi yang video yang telah ditayangkan. Ya, semua duduk tegak supaya tapi jangan tegang. Semua dengan posisi tegak tapi dengan duduk itu yang santai, wajah kalian jangan terlalu tegang. Oke. Jadi itu tugas kalian yang dibagikan kepada masing kelompok. Silakan masing-masing kelompok menjawab pertanyaan itu. Ibu kasih waktu hanya 15 menit dan ibu akan menilai kalian ke meja kelompok kalian masing-masing. Bagaimana supaya kalian bisa kompak dalam bekerja. Oke, silakan disimak video yang itu adalah video praktikum pertama. Jadi silakan kalian jawab pada ide kalian masing-masing kelompok. Ya, silakan. Ibu cuma kasih waktu 15 menit. 15 menit. Kemudian kalian ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan. Ya, tapi sebelum mempresentasikan itu nanti kita lihat juga video praktikum kedua. Ya, silakan menjawab. Waktunya 15 menit.
Waktu telah selesai kan? Oke. Jadi kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Kami Bu. Ya, karena mengingat keterbatasan waktu, Ibu hanya membatasi untuk 2 kelas saja yang wajib presentasi. Dan kelompok yang belum presentasi dan kecil lagi, kalian bisa kalian ada kesempatan untuk bertanya. Ya, kelompok 1 yang sudah siap boleh dipersilakan. Oke. Berdiri kan? Ya, ya, perkenalkan nama dulu anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batu. Di samping saya Nadia, di samping Nadia Afifah, dan di samping Afifah adalah Sukma. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kita akan membagikan menjadi 3 tahapan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 akan dijawab oleh Nadia. Nomor 4 dan nomor 5 akan dijawab oleh Afifah. Nomor 6 dan nomor 7 akan dijawab oleh Sukma. Tapi saya akan membacakan seluruh soalnya terlebih dahulu. 1. Berdasarkan pengamatan pada video praktikum, bahan apa saja yang digunakan untuk mengidentifikasi asam basa, dan berikan alasan mengapa bahan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi asam basa. 2. Tuliskan hasil pengamatan berdasarkan video praktikum tersebut. 3. Berdasarkan analisis pengamatan dapatkan pol putih dijadikan indikator alami. 4. Proyek pH terendah. 7. Berdasarkan hasil pengamatanmu, kelompokkanlah sifat larutan tersebut ke dalam larutan asam, basa, dan netral. Oke, nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 akan dijawab oleh teman saya Nadia. Oke teman-teman, jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu contoh alasannya karena bahan tersebut dapat mengalami perubahan warna ketika digunakan untuk menguji suatu sampel. Nomor 2, jenis larutan tentu air cuka, ekstrak bunga sepatu biru merah, ekstrak bunga talam menjadi ungu, kuning terang, sifat larutan menjadi asam. Jadi nomor 4 dan nomor 5. Dengan alam seperti tumbuhan berwarna mencolok, umum-umbian, bunga-bungahan seperti bunga sepatu, bunga mawar, kol ungu, warna tergantung tingkat kesamaannya dan basahnya suatu larutan indikator alam seperti kunyit, suasana asam, basa, dan suasana larutan, sehingga mudahkan menentukan asam, basa, larutan, sehingga temukan dan kesehatan. Hanya saat nipis, air soda, air suling, air garam, air sabun, dan air kapur. Untuk jawaban soal nomor 7 yaitu asam, jeruk nipis, air soda, basa, air kapur, netral, air suling, air garam, air sabun. Kesimpulannya yang kelompok kami ambil lakukan. Oke, kita telah membacakan hasil kerja kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Akan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Indraningsih. Saya kelompok 4. Mengapa sampai kol bisa dijadikan indikator alami? Karena menurut kelompok ini kol putih tidak bisa dijadikan indikator alami karena tidak terjadi perubahan warna. Oke, mohon maaf. Ada kekeliruan pada kelompok kami. Kol putih tidak bisa dijadikan indikator alami karena tidak bisa mengalami perubahan warna. Tapi kol ungu
bisa dijadikan indikator alami. Ya, tepuk tangan. Ya, bisa dipahami teman-teman Yun? Ya, silakan nafas kembali. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kelompok 1. Ya, sama-sama. Ya. Sudah? Sudah. Kalian sudah mendengar jawaban dari kelompok 1. Ya, masih ada kelompok yang ingin presentasi? Ya, kelompok berapa? Tentang? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kelompok kerja mereka. Hasil kerja kelompok mereka. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaina dan saya Soleha. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami. Pengamatan pada video bahan apa yang digunakan untuk mengidentifikasi asam basa dan berikan alasan apa bahan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi asam basa, yaitu adalah bunga kunyit, bunga talang, air cuka, air gas. Alasannya karena tersebut mengalami bahan luar ketika digunakan untuk menguji waktu sampel. 2. Tuliskan pengalaman berdasarkan video hukum tersebut. Jenis lahan 1. Air cuka, ekstrak sepatu berwarna merah, ekstrak bunga talang berwarna ungu, kunyit berwarna terang, sifat larutan yaitu asam. 2. Sabun, ekstrak lemon sepatu berwarna biru, ekstrak bunga berwarna biru, kunyit berwarna kuning kecoklatan, sifat larutan basa. 3. Air jeruk, ekstrak sepatu warna merah, ekstrak bunga berdasarkan analisis pengalamanmu, dapatkah kolusi dijadikan indikator alami? Tidak bisa karena kolusi tidak memiliki warna dan tidak mempengaruhi warna jika diujikan dalam suatu larutan. 4. Berdasarkan pengalian informasi yang kalian dapatkan, adakah bahan alami yang lain yang dapat dijadikan indikator asam basa? Tuliskan hasil analisis sifat asam basa berdasarkan video yang telah diamati. Jenis larutan: air 1, air suling, lakmus merah berubah menjadi merah, lakmus biru berubah menjadi biru, trayek pH-nya adalah 6. 2. Jeruk nipis, lakmus merah berubah menjadi tetap merah, lakmus biru tetap biru, trayek pH-nya adalah 3. Apakah ada dari kelompok lain yang bertanya? Ada. Ya, silakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina. Bahan apa saja yang dapat dijadikan sebagai indikator alami untuk mengidentifikasi sifat keasaman atau kebangsaan suatu larutan?
dan netral suatu larutan. Sehingga memudahkan kita untuk menentukan asam basa larutan stabil, sehingga tidak mengubah keasaman dan kebasahan larutan. Hal ini sangat penting karena jika tidak stabil maka suatu larutan bisa saja menampilkan hasil yang tidak sesuai. Ya, Apakah kelompok 2 mengerti? ya, kita berikan aplaus untuk kepada kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Mungkin kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu bisa minta satu orang bisa memberikan kesimpulan terkait indikator tentang materi indikator lalu indikator asam basa. Ya, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ya, silakan Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Kelompok 2 ini menentukan Menyimpulkan. Ya, silakan menyimpulkan Inaya. asam adalah zat yang mempunyai rasa asam atau kecut seperti jeruk nipis, sedangkan basa adalah zat yang mempunyai rasa pahit seperti sabun. pH asam lebih dari 7, Kurang dari 7. pH basa lebih dari 7, sedangkan pH netral 7. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya. Jadi intinya asam dan basa itu secara indikator alami itu punya banyak sekali, bukan hanya satu contoh saja, tapi ada banyak yang bisa dijadikan sebagai indikator alami. Ya, kemudian ya, kita refleksi sedikit. Apakah pembelajaran hari ini menarik dan menyenangkan? Pada bagian mana yang kalian anggap menarik dan menyenangkan? Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan menganggap ya. Oh, Sufiani. Ya, silakan Sufiani. Misalkan saya sekian. Iya. Refleksi bagian yang menyenangkan dan menarik menurut kelompok kami yaitu pada bagian menonton video praktikum yang menggunakan kertas lakmus merah dan biru dan menghitung trayek pH. Iya. Itu adalah refleksi dari saya. Ya, mungkin ya sudah, kesimpulan sudah, refleksinya juga sudah. Kita berada pada akhir pembelajaran. Hari ini Ibu minta wakil ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan wakil ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini, dan kita akan membahas materi kesetimbangan asam basa pada minggu depan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.